25 Mei 1961. Di hadapan Kongres Amerika Serikat, Presiden John F. Kennedy mengucapkan sebuah janji yang terdengar hampir mustahil pada zamannya. Ia menegaskan bahwa sebelum dekade 60-an berakhir, Amerika akan mendaratkan seorang manusia di permukaan bulan dan membawanya pulang dengan selamat ke bumi. Saat janji itu diucapkan, Amerika Serikat sebenarnya sedang berada di ambang keputusasaan. Dalam panggung Perang Dingin melawan Uni Soviet, Amerika tertinggal telak dalam perlombaan teknologi luar angkasa. Soviet sudah lebih dulu memimpin dengan meluncurkan satelit pertama di dunia, hingga menerbangkan manusia pertama ke luar angkasa. Amerika butuh satu kemenangan mutlak untuk membuktikan dominasi mereka kepada dunia. 8 tahun kemudian, pada 20 Juli 1969, dunia terpaku menatap layar televisi. Neil Armstrong melangkah di permukaan bulan dan mengucapkan kalimat ikoniknya. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Namun, di balik sorak-sorai perayaan itu, sebuah keraguan besar mulai berbisik di benak banyak orang. Apakah pendaratan Apollo 11 itu benar-benar pencapaian sains terbesar dalam sejarah? Ataukah panggung skenario propaganda politik paling mahal yang pernah dibuat hanya demi tidak mempermalukan janji seorang presiden di mata dunia? Keraguan publik terhadap pendaratan di bulan tidak muncul begitu saja. Kritik tajam ini pertama kali dipopulerkan oleh Bill Kaysing, seorang mantan pegawai di perusahaan produsen mesin roket Apollo yang kelak menerbitkan buku kontroversial We Never Went to the Moon. Kaysing dan para penganut teori konspirasi menunjuk berbagai foto serta rekaman video resmi NASA yang menurut mereka penuh dengan keanehan. Janggal pertama yang paling disorot oleh Kaysing adalah fenomena bendera Amerika Serikat. Dalam rekaman video, bendera tersebut terlihat bergelombang dan mengibar saat ditancapkan ke tanah. Kaysing mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah kain bisa berkibar di permukaan bulan yang konon sama sekali tidak memiliki atmosfer dan angin? Keraguannya juga menyoroti langit di latar belakang foto-foto para astronaut. Di ruang hampa udara tanpa polusi cahaya seperti bulan, langit seharusnya dipenuhi jutaan bintang yang bersinar terang. Namun dalam foto-foto resmi Apollo 11, langit tampak hitam pekat, seolah-olah mengambil gambar di dalam studio tertutup berlatar kain hitam. Tidak berhenti di situ, arah bayangan para astronaut dan peralatan di permukaan bulan juga memicu tanda tanya besar. Jika matahari adalah satu-satunya sumber cahaya di bulan, maka seluruh bayangan seharusnya sejajar ke satu arah yang sama. Namun dalam beberapa foto, bayangan jatuh ke arah yang saling menyilang, ciri khas dari pencahayaan menggunakan beberapa lampu studio. Bahkan, ada desas-desus liar yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika secara rahasia menyewa sutradara film ternama, Stanley Kubrick, untuk menyutradarai rekaman pendaratan palsu ini di sebuah area terisolasi di Nevada. Tak berhenti di situ, para penganut teori konspirasi juga menunjuk ancaman yang jauh lebih mematikan, sabuk radiasi Van Allen. Sebuah paparan partikel bermuatan radiasi tinggi yang membentang mengelilingi bumi. Kaysing dan kelompoknya mengklaim bahwa tanpa perisai timbal yang sangat tebal, tubuh manusia yang melewati sabuk ini akan terbakar radiasi hebat dan mustahil selamat. Sementara film kamera NASA dipastikan akan rusak total. Dengan semua kejanggalan visual hingga ancaman radiasi mematikan tersebut, mungkinkah seluruh dunia telah ditipu oleh produksi studio kelas atas? Atau apakah semua keraguan itu sebenarnya punya penjelasan sains yang logis? Menanggapi gelombang keraguan tersebut, para ilmuwan, pakar fotografi, hingga insinyur penerbangan luar angkasa memberikan sanggahan yang mematahkan tuduhan tersebut satu persatu secara ilmiah. Mengenai bendera yang tampak berkibar,
NASA menjelaskan bahwa bendera tersebut dipasangi batang besi horizontal di bagian atasnya agar kainnya tetap membentang. Efek bergelombang itu terjadi saat para astronaut memutar-mutar tiang untuk menancapkannya ke tanah bulan. Dan karena bulan berada dalam kondisi hampa udara tanpa hambatan atmosfer, kain bendera tersebut terus bergetar jauh lebih lama daripada di bumi. Lalu, bagaimana dengan langit hitam tanpa bintang? Para fotografer profesional menjelaskan bahwa ini adalah masalah teknis exposure kamera. Kamera Hasselblad yang digunakan para astronaut diatur dengan kecepatan rana shutter speed yang sangat cepat untuk menangkap objek yang terpapar sinar matahari terang, seperti pakaian putih astronot dan permukaan bulan. Akibatnya, cahaya bintang yang redup di latar belakang tidak memiliki cukup waktu untuk terekam oleh film kamera. Soal arah bayangan yang tidak sejajar, para ahli geologi mengingatkan bahwa permukaan bulan tidaklah datar seperti lantai studio. Kontur tanah yang bergelombang, kawah, serta sudut kemiringan permukaan secara alami membengkokkan arah bayangan, menciptakan perspektif visual yang seolah-olah berasal dari banyak sumber cahaya. Lalu, bagaimana dengan ancaman mematikan dari sabuk radiasi Van Allen? Para fisikawan antariksa menjelaskan bahwa NASA sudah memperhitungkan hal ini dengan matang. Jalur penerbangan Apollo dirancang melengkung untuk menghindari pusat radiasi terpekat, sehingga pesawat hanya melintasi bagian tepi luar sabuk radiasi tersebut. Ditambah dengan kecepatan pesawat yang sangat tinggi dan pelindung aluminium pada lambung Apollo, para astronaut hanya terpapar radiasi dalam hitungan jam. Dosis radiasi yang diterima tubuh mereka tercatat sangat kecil, hampir setara dengan beberapa kali prosedur CT scan medis biasa, sehingga sama sekali tidak membahayakan nyawa manusia. Namun, dari semua sanggahan sains tersebut, bukti sejarah paling mutlak justru datang dari musuh bebuyutan Amerika Serikat sendiri, Uni Soviet. Pada era Perang Dingin, Uni Soviet memiliki teknologi radar dan pelacak sinyal radio tercanggih di dunia. Jika pendaratan Apollo 11 adalah sebuah rekayasa studio di Nevada, Uni Soviet pastinya menjadi pihak pertama yang akan membongkar kebohongan terbesar Amerika tersebut kepada dunia. Namun, fakta mencatat, Uni Soviet sama sekali tidak pernah menyangkal keberhasilan Amerika dan mengakui pendaratan tersebut secara resmi. Di samping itu, para ilmuwan efek visual modern juga menegaskan bahwa pada tahun 1969, penggunaan teknologi untuk memalsukan pencahayaan sejajar skala besar dan efek gravitasi rendah di studio film justru jauh lebih sulit dan mustahil dilakukan ketimbang benar-benar terbang ke bulan. Pada akhirnya, debat mengenai pendaratan manusia di bulan mengajarkan kita satu hal penting tentang bagaimana manusia menyerap informasi. Di satu sisi, keraguan yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Bill Kaysing menunjukkan naluri alamiah manusia untuk tidak menelan mentah-mentah narasi besar penguasa. Namun di sisi lain, tumpukan bukti fisik, batuan bulan yang dibawa pulang, pengakuan musuh bebuyutan seperti Uni Soviet, serta penjelasan sains yang solid, secara konsisten berdiri memperkuat fakta bahwa manusia memang pernah melangkah di tanah bulan. Apakah pendaratan itu adalah lompatan terbesar umat manusia atau propaganda paling cerdik sepanjang masa? Pada akhirnya, bukti-bukti telah dipaparkan NASA. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan misteri berikutnya.